Oke, Pak Tut Asmara. Saya panggil Pak aja dari banner. Panggilnya Pak Tut gitu orang. Karena penyanyi-penyanyi juga saya manggilnya jarang ada yang nyebut beli Tut, pasti Pak Tut. Nah, panggilan hormat beliau terhadap salah satu sosok produser. Iya, penyanyi iya, pengusaha juga iya, bahkan sekarang bisnis pariwisata juga iya gitu. Apa karena terlalu bapak-bapak? Oh, Bapak panggilan hormat Pak Tut. Iya. Sehat Pak Tut ya? Sehat. Ya. Sehat. Ini kalau ngomong Pak Tut Asmara, ini tidak bisa dilepaskan. Yang pertama, orang pasti ingat pertama Tio Janwadi. Iya. Nah, terus kemudian dari Janwadi itu juga banyak orang mengatakan Pak Tut Asmara itu salah satu produser bertangan dingin, menghasilkan banyak penyanyi pop. Nah, Pak Tut boleh diceritakan yang pertama dulu nggak Pak Tut, soal bagaimana awalnya bisa terlibat di lagu pop Bali sebelum memproduseri gitu. Sebenarnya pertamanya itu kan nggak punya keinginan untuk jadi produser atau mempunyai studio kan. Karena saking penggemar lagu, anggaplah Awalnya penggemar. Awalnya penggemar juga Pans, di samping dapat sekolah sedikit. Dulu sebenarnya Pans lagu kayak Gusti Sudarsana lo kan lebih awal tahu saya Yong Sagita, tahu saya kan lagunya Yong Sagita. Waktu itu udah ngefan banget ya. Udah ngefan, udah hafal gitu. Cuma nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi-nyanyi aja kayak nyanyi kamar mandi itulah biasa istilahnya. Ya karena terlalu seneng kayaknya perlu Coba kemudian rekaman sendiri kemudian gitu. rekaman pertama juga kayaknya bikin studio di rumah tapi nggak sukses gitu, nggak berhasil terus. Mana jadi duluan Teh Kopi Susu apa Truna Desa? duluan Truno Desa. Truna Desa dulu ya. Itu yang pertama ya? Apa sebelumnya? Itu udah dikenal jadi penyanyi itu. Oh, berarti jauh sebelum itu. Tahun berapa itu Pak Tut pertama? Tahun 98. Udah nyanyi. Udah ada, cuman lagunya nggak. Ini nyanyiin siapa? Nggak tahu, orang-orang nggak tahu. Padahal itu nyanyiin saya. Lagunya tahu tapi penyanyinya nggak dikenal. Nggak dikenal. Masih sudah pakai nama Tut Asmara? Udah masih. Itu rekaman sendiri atau di? Di rekaman di orang lain, di studio lain. Tapi udah pernah nyoba sendiri di rumah. Ada manggil gini, nggak berhasil. Hasilnya kurang gitulah. Hanya di studio itu. Rekamannya di tapi lain. Belum puas juga karena belum naik juga gitu. Iya, belum naik juga. Waktu itu Pak Tut sempat putus asa nggak? Artinya bahwa basing bahasana ngidang gitu atau gimana? Waktu itu karena nggak naiknya waktu itu sama naiknya dengan sekarang. Waktu itu nggak naik tapi kasetnya laku. Gitu. Artinya kasetnya terjual, tapi popularitasnya kurang karena dia nggak kenal kita gitu. Iya. Dia dengerin lagu kita, Pak Nyana denger lagu Tiang. Padahal saya di sampingnya. Pak Nyana nggak tahu kalau saya penyanyinya gitu waktu itu. Gimana perasaannya Pak Tut waktu itu? Nggak sedih gitu? Ini loh penyanyi. Pingin ngomong loh, aku lo penyanyinya pingin gitu. Sempat kepikir gitu? Pingin gitu tahun 90-an. Padahal lagunya lumayan gitu. Dikenal gitu. Nah, lumayan lagu apa waktu itu? Kayak lagu Mesanding gitu. Oh. Pernah dengan lagu Mesanding? Iya, tapi orang saya nggak tahu lagunya, nggak tahu penyanyinya. Iya. Kadang-kadang ada di radio ada. Orang-orang kan radionya nggak terlalu itu kan. Orang-orang banyak yang buka setelnya radio dari rumah dari pagi sampai sore, pindah-pindah. Sekarang sini lagu Bali, nantinya jam itu sini. Lagu apa? Pasti ada lagu kita. Itu kita ikut-ikut dia dengerin gitu. Padahal itu kita yang dia nggak tahu itu. Nah, sampai kemudian akhirnya apakah itu buat Pak Tut jengah untuk coba rekaman lagi atau gimana? Enggak, kalau ya termasuk itu karena lama-kelamaan karena di kopernya waktu itu kan udah semakin jelas. Waktu udah itu kelihatan wajahnya. Udah kelihatan wajah. Waktu awal-awal nggak kelihatan kayak paspor KTP itu sedikit-sedikit. Ya, kalau dulu banyak kan tulisan gitu. Gabungan banyak wajah, banyak tulisan, orang nggak kenal wajahnya. Nggak kenal Jadi dia. Ketemu di warung kopi nggak tahu ini penyanyi. Nggak tahu dia. Tahu. Itu kalau kemudian Pak Tut berpikir untuk coba, itu kan masih di tempat lain. Iya. Sampai kemudian Pak Tut berpikir mendirikan Janwadi Record tuh gimana? Waktu dari awal itu udah ancang-ancang bikin Janwadi Record sama studio sendiri. Sampai dulu waktu membuat studio sendiri saya minta bantuan pada Wian Bero nganter ke Jakarta nyariin alat. Iya, nyariin alat ke Jakarta. Saking semangatnya. Saking semangatnya ya, memang berhasil ada alatnya. Ada teman-teman yang bantu waktu itu kayak siapa yang bantu ya? Zaman-zaman itu ada Gonggaleh. Untuk nyeting alatnya. Ya, Gonggaleh nanti kita tunggu mudah-mudahan bisa hadir. Kita akan undang juga. Beliau pencipta lagu bagus. Nah, Pak Tut, itu kalau
Januadi itu betul boleh diceritakan maknanya dari mana nama itu? Orang dari itu tahu Januadi iya, Record. Januadi itu kenapa nama itu gitu? Oh, itu sebenarnya nama almarhum adik istri, namanya Komang Pandey Januadi. Iya. Terus karena di rumah kan cowok satu-satunya, semua mencintai dia, terus dia karena ada mungkin disayang Tuhan lebih meninggal, terus namanya dikasih dia. Diabadikan untuk nama studio itu gitu ya? Studio itu ya. Itu waktu awal Patut, itu pasti modalnya kan cukup gede ya, lumayan sampai cukup beli gede. alat secara langsung, bukan rakitan lagi Iya, kan bukan gitu. rakitan. Itu yang membuat Patut optimis waktu itu akan untung gimana itu. Patut kan masih coba-coba, dan waktu itu pasti berhadapan dengan Bali Record, Aneka, Maharani. Waktu itu karena kita belum punya studio, cuman sewa rekaman di tempat lain, kita jual fisiknya laku. Nggak mungkin nggak laku kalau kita produksi. Optimisnya begitu ya? Kenyataannya emang benar. Produksi pertama Januadi untuk gabung orang-orang kita ngerekrut penyanyi, kompilasi lakunya keras. Walaupun cuman kaset kan, tapi jual fisiknya kan kita udah nutup dengan produksi. Waktu itu untuk promosinya nggak ada sama sekali. Promosinya masih paling terbatas radio, kan waktu itu kan ya. Bali Nah, TV juga belum waktu itu awalnya. Belum, Bali TV belum. Bali TV pertama kan saya waktu nyanyiin Teh Kopi Susu. Iya, itu udah yang album kesekian gitu ya. Iya, kesekian kalinya. Waktu itu selain Pak Tut berpikir soal hitungan secara bisnis, bagaimana Pak Tut triknya merekrut penyanyi-penyanyi pada waktu itu? Ada sehingga ketemulah misalnya pada waktu itu, oh ini ajak gabung itu dan segala macam. Waktu itu tesnya rekaman satu lagu kan. Ada audisi juga berarti ya? Enggak, dia umpama kan nyanyi tes audisi ada dia nyanyi lagu itu, tapi susah menilai karena kadang-kadang rata semua kan, bersama. Terus tak bikinin lagu satu, tak bikin kumpulan yang mana kira-kira yang paling cocok di hasil rekamnya itu tak tarik gitu. Banyak sebenarnya saya ngerekam banyak penyanyi cuma satu lagu dulu. Tapi belum karena tentu semua kepake. Ya, padahal udah ada di kaset itu, tapi nggak cocok gitu, nggak kayaknya nggak kejual. Dia pintar nyanyi tapi nggak kejual gitu. Secara komersil kurang. Ya, komersil kurang gitu waktu itu. Penilaian waktu itu kan beda dengan sekarang. Kalau ketika menyeleksi lagu dan penyanyi itu Pak Tut ada dibantu siapa atau feeling sendiri aja Pak Tut sebagai produser? Waktu itu dibantu istri. Ada pas istri kan dia pintar main organ, piano pintar, dia lebih pintar dari saya karena dia tahu tentang musik juga gitu ya. Tahu musik dia, tahu mana yang palas, mana yang nggak tahu dia. Kalau yang benar-benar mulai boomingnya Januadi itu album yang mana Pak Tut menurut Pak Tut? Apakah setelah masuknya Dek Uli atau Adik Kencana atau siapa? Oh belum, sebelum itu udah memang maju, karena maju itu udah kita nyari penyanyi yang lebih banyak yang melirik Januadi gitu. Itu kan yang Teh Kopi Susu yang benar-benar identik awal dengan Januadi. Setelah itu baru kemudian berpikir, ngenen nih nyari yang beda lagi gitu ya. Sebelum Teh Kopi Susu kan Ari baru udah masuk baru-baru awal. Di Teh Kopi Susu kan sudah ada. Udah ada dia. Sebelum itu dia udah ada kok, karena dari album pertamanya dia kayak Metila Sanraga itu kan udah booming dia kan. Waktu itu kan baru Metila Sanraga, baru kemudian Kutang Rerame. Kutang Rerame. Itu Kutang Rerame itu kan baru masuk. Ya ibaratnya kan gini, Pak Tut sebagai produser pendatang baru, bahkan mungkin lebih duluan kayak Canting Camplung ya dan segala macam. Iya, lebih duluan Canting Camplung. Kengken gedean Bayu Pak Tut waktu itu menghadapi boleh dibilang yang duluan lebih ngetop dan segala macam. Sementara kan persaingan cukup berat itu. Iya. Triknya gimana mungkin gitu? Waktu itu nggak ada triknya karena saya nggak tahu kalau produser itu ada banyak gitu maksudnya. Nggak peduli ya? Nggak peduli itu waktu itu. Yang penting kita dapat manggung gitu. Saya waktu itu anggaplah bikin studio sebenarnya biar kayak bikin perkumpulan drama gong gitu. Biar ada orang nyari kita untuk manggung. Kalau cuma sendiri nyanyi kayaknya manggung itu kita harus cari teman, cari band. Tadi biar sekalian kontak satu seke diundang. Satu seke diundang gitu. Ya pemain keyboardnya ada di sana, penyanyinya ada gitu ya. Dulu lengkap saya punya. Bandnya ada. Transportnya punya. Januari punya bus satu. Punya bus lah. Punya bus satu. Bus Januari kan punya dulu. Ini kayak ini ada ya kayak band-band Jakarta punya ya. khusus ya. Tapi karena penyanyinya berapa orang waktu paling banyak sekali. Tapi kan udah keluar semua kayak saya sebutin dah kayak DRS, kayak
siapa namanya sampai saya nggak tahu Dewa namanya. Wida juga ada waktu Dewa itu. Wida ada, kayak Dutnek Brig gitu nama Dutnek Bring ya Brig ada, Gede Cahyana. Betul. Ari Kencana belum masuk Termasuk dia. Ayu Wiryastuti waktu Ya, itu ada belakangan juga. itu belakangan ya. lagi. belum masuk itu udah hampir baru masuk. Yang dulu itu banyak lu siapa sampai saya lupa namanya, cewek aja ada 3. Tapi itu buat patut gampang jadinya ketika ada yang nyari satu pentas itu udah ya, dari satu Januari pentas, aja. Udah full ya, udah berapa jam, udah 3 jam udah cukup gitu, udah penuh dia. Nah, orang kan bertanya gini, Patut. Ini pertanyaan yang mungkin orang yang nggak tahu. Patut Asmara itu kan pengusaha. Sudah punya silver. Kegeno biar jadi penyanyi, kemudian biar ngerekaman. Itu gimana pada orang nanya? Asal pestuknya masih cukup kan gitu orang bilang. Ya ada aja sih gitu, tapi hiburan kan penting Pak Jan. Hiburan itu Iya, intinya. hiburan itu penting. Aduh, tanpa hiburan kayaknya saya takut tua loh. Artinya Pak Tut mengatakan bahwa dengan hiburan itu bisa membuat kita menjadi lebih sedikit berjiwa muda, lebih happy terus gitu. lebih pikiran kita mungkin lebih terbuka. Artinya ketika menjalankan Januari Record itu tidak semata hanya berbicara soal untung ya, lebih karena hobi juga jalannya. Kalau kemudian belakangan setelah Januari mulai benar-benar berkibar, itu kan Pak Tut mencoba boleh ya mungkin ini semacam pelopor juga di Bali. Iya. Kalau orang nanya boy band lagu pop Bali siapa ya? Nah, Iya, sebetulnya kan pernah ada 3 namanya di Bali Record, tapi itu kan hanya 1 album dan hilang. Tapi kemudian boy band itu benar-benar ketika ada trio Januari. Bahkan kemudian ada juga girl bandnya ada trio Kirani. Nah, itu munculnya ide itu gimana, Pak? Itu sebenarnya munculnya tidak sengaja, bilang tidak sengaja. Di samping itu karena kita jual fisiknya waktu itu laku sekali. Apa produksi kita lakunya Januari Record naik. laku. Kayaknya kalau tidak dipergunakan gitu, kita rugi gitu. Kok kita ada aset nggak dijual gitu. Mumpung ada potensi mumpung ada gitu ya? potensinya bagus. Baru ya bikin dikumpulin, dicoba 1 lagu waktu itu benar-benar memang benar-benar bagus hasilnya. Bayangan gitu. Pak Tut, artinya kalau orang nanya, kenapa pilihannya pada Ari Kencana, Jaya Pangus, dan Pak Tut itu misalnya? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya waktu itu umur hampir rata. Ya. Terus tingginya juga hampir rata. Waktu itu rambut sama-sama panjang kan. Oke. Waktu itu dia sama panjang rambutnya. Artinya ada ngelihat unsur kesamaan itu juga di panggung jadi enak dilihat. Iya. Jadinya. Kesamaan yang lain, vokal ada nomornya gitu loh. 1, 2, 3. Kayak Ari Kencana anggaplah nomor 1 dia. Dia bisa menutupi Suara vokal tinggi apapun yang suara kekurangan saya, kekurangan Jaya bisa ditutupi sama dia. Saling melengkapi sebelum waktu itu. Terus kalau Jaya juga ada suara biar orang cewek-cewek itu tertarik, ada dia punya suara kayak gitulah gitu. Artinya masing-masing punya punya sendiri kelebihan gitu masing-masing. ya. Nah, itu kepuasan yang Pak Tut rasakan pada waktu itu menghasilkan trio Januari itu gimana? Ya kayak tidak terhingga sih, puas kalau dibilang itu apa ya juga. Awalnya ada nggak yang mencemooh? Karena orang berpikir banyak, itu kan ada. benar kemasan baru, Pak Tut. Belum iya. ada sebelumnya di Lagu Bali. Ada, gimana coba sendiri-sendiri gitu aja sih ada. Paling tapi 1, 2 tapi enggak. Secara umum tanggapan sih oke gitu. Bagus, Ya. oke. Nah, kalau sekarang kenapa nggak berlanjut, Pak Tut? Pertanyaan orang. Ke sana ya. Kemana trio Januari? Sebenarnya ada rencana. Ari sudah info berapa kali. Kalau berlanjut sekarang yang bikin lagu harus Ari Kencana. Ya. Kalau enggak Ari Kencana kayaknya susah gitu. Susahnya kenapa? Susah untuk naiknya gitu. Karena ngelihat peluang lagu. Peluang juga, lagunya gitu. ya, yang harus bisa dinyanyiin, yang bisa menarik perhatian atau gimana. Artinya memang ada kemungkinan trio Januari akan muncul lagi ya? Kemungkinan ada karena udah trio dapat Januari Reborn. Itu jadinya dia. dengan wajah beda. Dengan wajah beda. Ya kan band barat juga banyak yang muncul lagi. Trio Januari kan bisa juga gitu. Nah, kalau Pak Tut, yang pernah saya dengar, betul nggak? Pak Tut sebagai produser itu tidak terlalu pelit, tidak terlalu perhitungan banget dengan penyanyi. Benar nggak Pak Tut? Artinya Pak Tut hitung-hitungannya cukup jelas kepada penyanyi. Yang penting misalnya mereka manggung bisa artinya akomodasi terpenuhi ya seperti itu gitu. Ya itu sih penyanyi yang bilang gitu. Kalau saya nggak sih, merasa biasa aja. Biasa aja gitu. Biasa aja. Sejauh mana kedekatan Pak Tut dengan keluarga
ya orang menyebut keluarga besar Iya, Januadi Record pada waktu. Seperti apa kedekatan? Kalau dengan penyanyi walaupun sekarang dia udah berdiri sendiri, masih kok biasa say hello, masih kabar-kabaran kalau telepon kalau perlu saya nelpon, dia juga nelpon masih kayak seperti dia masih Betul. ada di Januadi. Ada nggak Pak Tung merasa bahwa orang menyebutkan oh Januadi ini salah satu ya mungkin kalau kita sebutkan ada Aneka, Bali Record, Maharani, Canting Camplung, Kapluk Dadi, ada juga Jagira, ada Januadi. Januadi ini yang cukup banyak menghasilkan juga ya seperti walaupun sebelumnya Deuli pernah rekam tempat lain juga, tapi Deuli, Ari Kencana, terus kemudian juga trio Kirani, ada juga Yudi Kresna yang itu naik dari Januadi berkat sentuhan tangan Pak Tut katanya. Gimana Pak Tut menanggapi itu? Iya, sebenarnya yang ngataknya itu ada banyak, paling dari penyanyi masing-masing ini. Berkat Januadi kita bisa begini gitu sih, dia yang ngomong gitu kadang-kadang. Tapi kalau tipsnya nggak ada Pak Tut, artinya Pak Tut berpikir oh nih penyanyi ini cocoknya lagu penciptaan nih Alihang, musiknya gini kan. Ada nggak semacam ya kalau orang berdagang ya hitung-hitungan? Iya, hitung-hitungan harus ada. Ya kalau dulu untuk menilai seperti itu kayaknya di luar kepala bisa gitu. Tapi kalau sekarang sulit karena yang ngenaikin lagu sekarang kan sosial media. Bukan dari sisi lagunya di fisik gitu lah. Kayak lagu kaset, lagu CD gitu dah. Kalau sekarang dinilai dari sosial media saya nggak bisa nilai apakah ini lagu tapi kalau secara umum gitu. Pak Tut pribadi masih percaya diri nggak untuk tampil sekarang? Masih kayaknya, masih berani bersaing, cuman mungkin saya waktunya nggak banyak gitu, karena jadinya kesibukan. Terus saya karena beberapa penonton Oke Made juga mengatakan gimana kabarnya trio Januadi, kangen lihat trio Januadi manggung lagi. Suatu saat pasti ada manggung lagi. Pak Tut masih kepingin nggak di era sekarang, di era digital ini untuk mengaktifkan kembali Januadi? Mungkin ya kalaupun tidak dalam bentuk fisik kan mungkin secara digital atau apa gitu. Masih ada rencana begitu. Ya karena kan sayang asetnya itu tidak dilanjutkan lagi gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman Pak Tut rekaman sejak akhir 90-an sampai sekarang ini, yang paling berkesan bagi Pak Tut pengalaman yang mana kira-kira ketika menyanyi itu? Oh, ini manggung bersama-sama untuk sama Januadi pakai bus, terus nanti bayarnya kadang-kadang nggak pakai uang gitu, ada. Bayarnya nggak pakai uang maksudnya gimana? Terus Mama ada upacara sini, terus zaman itu ya memang dikasih uang berapa transportin, nanti pulangnya bawa betutu, bawa buah gitu. Itu asik barter ya Kak dulu ya. Oke, jadi artinya tidak secara penuh hanya honornya berupa uang, tapi juga oleh-olehnya banyak. Oleh-olehnya banyak. Itu kedekatan sebagai penyanyi ya. Kalau dukanya ada nggak Pak Tut? Yang pernah pengalaman, ya mungkin nggak akan, artinya Pak Tut berpikir bahwa ini pengalaman buruk yang pernah terjadi yang akan selalu dikenang gitu mungkin. Kalau pengalaman buruk selama anggaplah jadi produser, jadi penyanyi keliling, enggak pernah sama sekali. Paling soundnya kurang bagus gitu. Kalau dulu kan cari sound yang super bagus kan susah ya. Soundnya standar gitu. Kadang-kadang soundnya kurang bagus, kita mengeluhnya kemana gitu kan, nggak bisa. Tampil kurang maksimal. Kurang maksimal, terus penonton menilai kok hanya segitu kan gitu. Kalau disorakin penonton pernah? Kalau disorakan sih nggak pernah. Kalau apalagi trio Januadi nggak pernah. Paling yang pernah agak sepi penontonnya pernah. Kalau sepi penonton itu bagaimana kiat Pak Tut menghadapi? Karena kan orang pengaruh nggak perasaan ada pengaruh iya. Itu biasanya kalau dulu sepi penonton itu jual tiket terlalu mahal. Salah satu ya promo juga dulu promonya kan cuma pakai loudspeaker jalan keliling gitu aja. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang menyebabkan sepi dan kasihan penyelenggaranya juga kan. Iya. Nah, kalau Pak Tut menilai perkembangan lagu pop Bali sekarang itu seperti apa mungkin? Perkembangannya semakin pesat. Sebenarnya tidak ada penurunan sama sekali untuk perkembangannya maju terus dan semakin naik sebenarnya. Makin banyak penyanyi gitu ya. Semakin banyak penyanyi, semakin gampang promosinya dia. Sekarang keluar 1000 udah nonton gitu. Pak Tut iri ya, berarti kan kalau udah Pidan masuk video klip mahal saja, jadi tanpa biaya bisa promo gitu ya jadinya. Iya sedikit tapi enggak sih, karena saya ikut juga. Kayak kan juga ngeluarin single. Pak Tut kan sempat vakum boleh dibilang ketika era digital itu lama enggak berkarya. Baru belakangan mencoba merekam lagi lagu itu. Yang mendorong Pak Tut untuk akhirnya muncul lagi itu apa? Oh ini kayak
kayak hobi kita tertunda gitu loh, kayak keinginan kita dipotong begitu saja. Terus saya berpikir, oh kita nggak mau begitu karena kita memang seneng. Kenapa kita nggak teruskan ikut lagi aja, gitu ya? teruskan lagi. Cuma orientasinya berbeda barangkali. Kalau dulu orientasinya bikin biar kaset laku, kalau sekarang penyaluran hobi. Iya, penyaluran hobi dan biar masih tetap dikenang kita ini penyanyi loh, dicentang masih ikut. Tapi responnya kan lumayan juga masih kan sebetulnya. Masih lumayan. Masih ada tahu gitulah bahwa ini Tut Asmara. Kalau tadi Pak Tut di awal sempat nyinggung artinya tentang istri yang bisa musik dan segala macam. Sejauh mana dukungan istri terhadap karir Pak Tut di musik, dan artinya ya mungkin pada masa itu Janwadi yang kayak Pak Tut bilang cukup jor-joran, bahkan beli alat sampai ke Jakarta segala macam. Istri mendukung atau sempat ngeluh juga nggak? Nah, kalau istri mendukung karena dia pingin gimana, pingin anaknya sebenarnya ikut nyanyi. Inginnya anaknya nyanyi. Ikut, tapi kok malah suaminya nyanyi? Iya, tapi dia anaknya nggak ada yang mau. Pak Tut punya pemikiran nggak untuk artinya walaupun sekarang di era digital ini penyanyi Bali banyak mendapatkan media untuk berkembang, tapi banyak juga yang mengatakan kangen masih dengan suasana-suasana pentas rekaman seperti dulu. Nah, Pak Tut ada pemikiran atau punya saran nggak, barangkali punya ide mau bikin apa untuk lagu pop Bali? Kalau sekarang karena zaman sosmed gini susah sih, kayak biar seperti dulu susah ya Pak Jana ya. Tapi ide nggak ada karena udah lebih maju sekarang dari dulu. Makanya kalau kita ngeluarin ide yang seperti dulu, dikeluarin sekarang kayak nggak masuk gitu. Itu berarti kalau Pak Tut sekarang nyanyi lagi, termasuk untuk rencana Trio Janwadi lagi, mau tidak mau harus ngikutin zaman. Iya, ngikutin gitu zaman. Nggak bisa seperti dulu lagi. Kalau sempat ngitung nggak berapa kaset yang dihasilkan di Janwadi dari awal produksi sampai terakhir? Sampai lupa saya. Kalau kasetnya sama lagunya juga lupa saya, sampai nggak terhitung sebenarnya. Sangat banyak gitu ya? Karena saking banyaknya nggak terhitung. Hampir sama dengan Aneka ya. Lumayan kan banyak pada waktu itu kan. Nah, Pak Tut ini sedikit sensitif, tapi tanpa menyebut nama. Mudah-mudahan Pak Tut mau angkat bicara. Pada masa itu, ini bukan hanya di Pak Tut, barangkali di tempat lain juga banyak. Ketika misalnya ada satu penyanyi atau pencipta lagu ngetop, akhirnya kita coba tarik, tapi karena masih terikat kontrak, akhirnya kan ya udah akal-akalan, kucing-kucingan, beli putus. Itu kan cukup banyak terjadi. Itu bukannya biasa dulu. Biasa terjadi. Pak Tut pada waktu itu kepikiran artinya memilih lagu itu seperti apa Pak Tut? Tiba-tiba contoh misalnya, ya ini kita sebut aja ya, ketika misalnya kemarin ada bukan kasus tapi udah clear ya, misalnya ketika Ari Kencana dengan lagu Biru Jodoh misalnya seperti itu. Nah pada waktu itu Pak Tut terpikiran, gitu ya. Nih jemak lagu ini alih nih gitu. Waktu itu semata-mata karena memang pertimbangan bisnis saja tuh gimana Pak? Pertimbangan bisnis dan pertimbangan kualitas pencipta lagu yang ada di Janwadi. Karena lagu yang saya ambil itu kayaknya yang cocok sebagai penciptanya dia sendiri. Kalau seandainya saya, kayaknya nggak masuk akal, nggak mungkin seromantis apa sama gitu. Dan kebetulan sayangnya dia masih terikat kontrak di tempat lain gitu. Iya, makanya dia beli putus. Ini fenomena umum sebelum jamak terjadi gitu. Cuma karena biasa. Banyak yang tidak tahu jadi terkaget-kaget ya mendengar ya. Gitu. Kalau di belakang layar udah tahu orang semua. Orang begitu dengar lagunya juga udah tahu pada waktu itu ya. Sehingga wah ini kayak lagunya si A, ini lagunya si B kan gitu ya. Nah, kalau yang dalam waktu dekat ini selain membangkitkan Trio Janwadi, apalagi yang ingin Pak Tut lakukan? Enggak sih, cuman pingin ngeluarin single lagi, tapi singlenya itu harus duet sama penyanyi mantan asuhan Janwadi. Oh, akan memanggil kembali salah satunya. Jangan bilang mantan asuhan, alumnus Janwadi Record akan dipanggil. Iya, benar-benar alumnus. Berarti masih rahasia ya? Ya gitulah. Kita tunggu nanti siapa alumnus Janwadi yang akan diajak duet oleh Pak Tut. Ya, Pak Tut, ada satu pertanyaan lagi yang terkait Pak Tut kan di luar musik itu kan juga bergerak di bidang bisnis. Perak ya, terus kemarin juga sempat pariwisata. Sekalinya bergerak tiba-tiba kena hantam COVID. Perasaan Pak Tut sempat down nggak? Iya pasti sempat. Sampai kan punya staf berapa harus di rumah kan.
down sekali itu. Terpuruk gitulah. Terpuruk banget kan terpuruk untuk pada banget. waktu itu. Cuman enggak sampai kemakan itu. Yang untuk bisnis terpuruk. Udah terbiasa ya mengalami jatuh bangun jatuh seperti bangunnya itu. udah biasa. Kalau sekarang kondisi udah mulai baik. Udah mulai baik. Udah mulai bisa tersenyum lagi ya. Udah cerah ya? Udah mulai. Kita lihat video Pak Tut sebelumnya. Iya Pak Tut, terima kasih banyak obrolannya. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa kita dapatkan kabar terbaru dari Trio Janwadi. Iya. Ada yang bilang, sekalian Trio Janwadi, aduh ngumpulinnya ini susah Pak Tut ya. 3 sekaligus mendatangkan untuk Bisa podcast. sih, bisa. Tergantung hari kencana sebenarnya itu. Ari Kencana yang nonton ini nanti tergantung Ari katanya. Kalau satu saat kita kumpulkan Kalau Trio Jaya kan Janwadi bisa. komplit nanti ya. Iya. Mungkin edisi berikutnya Pak Tut ya. Iya, mau. Oke. Saya siap. Terima kasih Pak Tut Iya. atas obrolannya. Ditunggu karya berikutnya dan tetap semangat selalu. Salam secangkir kopi yang Pak Tut. Yuk.